A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kirami ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI yang kami muliakan, segenap dewan guru, asatidzah yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang berbahagia, serta seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Haramain yang kami cintai dan sayangi. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah umum Khutbatul Arsy yang merupakan inti dari kegiatan pondok ini setahun ke depannya. Jadi insyaallah pada kuliah umum ini nanti kita akan mengetahui jalannya pondok ini mau kemana. Nah, visi misinya itu apa, tujuannya apa. Jangan sampai kita tidak tahu, kita asal jalan saja. Nah, maka insyaallah pada kuliah umum ini semua akan diterangkan. Khususnya untuk berdirinya saya di sini untuk mewakili kepengasuhan santri. Jadi saya mewakili khususnya pengasuhan santri dan umumnya semua asatid di sini, semua pendidik di sini. Berbicara tentang kepengasuhan itu erat hubungannya dengan pendidikan. Jadi kita selalu menganggap bahwa pendidikan itu adalah yang di sekolah. Jadi yang di sekolah dia masuk jam 8, kemudian gurunya masuk mengajarkan ilmu dengan buku, kemudian jam 12 atau jam 3 kemudian pulang. Jadi kebanyakan kita menganggap itu pendidikan, tapi sebenarnya bukan, tidak sampai di sana. Pendidikan tidak sampai di sana. Pendidikan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pendidikan. Semuanya diatur, kegiatannya, makannya, pakaiannya, dia kapan mandinya, kapan olahraganya, itu semuanya diatur. Itulah pendidikan. Jadi kalau di sekolah itu dari jam 8 sampai jam 12 itu kurang, pendidikannya kurang, itu disebut hanya pengajaran saja karena cuma ngajar. Maka pendidikan itu perlu orang-orang yang mengawal 24 jam. Siapa yang memperhatikan, siapa yang mengawal, siapa yang memperbaiki? Tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai asatid di sini. Jadi jangan hanya menyerahkan ke pengasuhan santri. Itu urusan pengasuhan santri, bukan. Asatid sekalian, asatizah, kita semua adalah pengasuhan santri di sini. Kita mengawal mereka 24 jam. Semua kita. Karena kalau tanpa pengawalan, kalau kita tidak memperhatikan gerak-gerik mereka, apa yang mereka kerjakan, tujuan pendidikan tidak sampai. Jadi guru-guru kami dahulu itu selalu menanamkan kepada kami untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Kita harus tahu bagaimana caranya mendidik itu. Kita tanamkan dalam pikiran kami. Sehingga sampai sekarang pun kami masih ingat apa itu definisi pendidikan.
Nah, ini saya tulis di sini. Ini saya tanpa lihat bukunya. Langsung saya tulis dari ingatan saya. Ini definisi pendidikan berbahasa Arab dari buku Tarbiyah. Jadi buku Tarbiyah itu ada berjilid-jilid. Banyak sekali isinya. Nah, tapi intinya ada di definisi ini. Ini selalu ditanamkan guru-guru kami dahulu. Bahkan sampai sekarang saya bisa tulis tanpa saya lihat bukunya. Nah, jadi benar-benar terpatri dalam ingatan itu. Jadi pendidikan itu adalah, ya bahasa Arabnya dulu, inna tanfidat tarbiyatal khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bimujarradil kalam bal la budda biijadil bi'ah wal qudwah al hasanah fa kullu ma yarahu talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin yakunu amilan min awamilit tarbiyatil khuluqiyah wal aqliyah. Atau artinya, sesungguhnya pelaksanaan pendidikan itu tidak cukup hanya dengan perkataan saja, tidak cukup hanya dengan diskusi saja, tetapi juga harus dengan membangun lingkungan dan keteladanan yang baik. Sehingga setiap apa yang dilihat santri itu, apa yang dia dengarkan dari semua gerakan-gerakan kegiatan dan dari semua yang dia dengarkan, dari perkataan, dari bahasa sampai lagu yang dia dengarkan, itu semuanya menjadi bagian dari sesuatu yang mendidik. Dan di mana itu bisa dilakukan hanya bisa di pesantren. Hanya bisa di pesantren. Jadi para asatidz sekalian, kita di sini mengawal para santri-santri, kita di sini membentuk lingkungan yang baik. Karena manusia itu ya tergantung lingkungannya. Dia berperilaku, dia berpakaian, dia bersuara, berbahasa tergantung lingkungannya. Nah, maka di sini kita membangun lingkungan yang baik supaya anak-anak kita menjadi baik juga. Tapi itu pun tidak cukup, harus dengan teladan juga. Teladan yang baik, jangan cuma bisa nyuruh aja kemudian tidak melakukan. Kalau kita nyuruh bersihkan, kita ikut bersihkan. Kalau kita nyuruh rapi, kita juga rapi. Kalau kita nyuruh potong rambut kita harus rapi juga. Kalau kita nyuruh hidup sederhana, hidup kita harus sederhana juga. Karena kita membentuk lingkungan di sini dan kita adalah teladannya. Jadi langsung dalam tataran praktis langsung turun ke lapangan. Karena dalam tataran pembicaraan, dalam tataran diskusi itu sudah berlama-lama, sudah lama. Diskusi terus gak ada turunnya. Gak ada turun ke lapangannya. Berapa doktor, berapa master, berapa profesor berbicara tentang pendidikan, tapi hanya dalam tataran diskusi, dalam tataran aplikasi sulit. Dan sekali lagi itu hanya bisa di pesantren. Memang di sini guru-guru kita tidak banyak yang doktor, tidak banyak yang master. Tapi walaupun mereka ini kebanyakan belum wisuda, yang wisuda S1 saja masih beberapa, tapi insya Allah dalam teladan, dalam mengawal, ini mereka siap 24 jam. Kalau dalam bahasa kepesantrenan, baik, terima kasih. Kalau dalam bahasa kepesantrenan, 24 jam kita hidup di pondok, itu disebut dengan istilah totalitas kehidupan, total. Semuanya kita di sini, coraknya itu Islam. Semuanya kita di sini mengarah kepada sesuatu yang baik, benar, indah, bermanfaat, makmur, memakmurkan. Semuanya mengarah ke sana. Semuanya mendidik, insya Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah semua kegiatan mendidik, semua suara mendidik. Kalaupun ada yang tidak mendidik, maka segera kita luruskan. Jangan dibiarkan saja. Hadirin, hadirat yang kami hormati, pesantren adalah lembaga pendidikan dengan sistem asrama, kiai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Ada 3, pesantren,
asrama, kiai atau tuan guru, dan masjid. Yang pertama asrama, harus tinggal di asrama 24 jam, harus di absen. Selesai berkegiatan, balik ke asrama, absen lagi, sholat di sana. Semua harus di asrama, karena untuk merubah perilaku, untuk membentuk perilaku, untuk membangun mental dan merubah karakter, itu harus 24 jam ditempa. Nah, maka yang pulang-pulang, kamu ini kembali ke bentuk asalmu ini. Kalau kamu pulang lama itu, kamu di sini sudah sebulan ditempa sedemikian rupa, berdisiplin sedemikian rupa. Kalau kamu kemudian pulang lama, kembali ke bentuk asalmu. Maka kalau bisa jangan pulang lama. Oh berarti nggak boleh pulang, Ustaz? Boleh ya. Nggak boleh izin pulang, boleh izin pulang, silakan izin pulang. Kok izin kok. Tapi ingat, kalau kamu lama-lama di rumah, apa yang kamu dapatkan di sini nanti menguap. Ketika kamu kembali di sini, kamu harus reinstall diri, install ulang dirimu itu. Maka silakan pulang, silakan, tapi sia-sia yang selama ini kamu dapatkan. Kemudian setelah asrama tadi ada kiai itu tuan guru. Tuan guru atau sebagai sentral figurnya, sebagai orang yang paling dituakan, sebagai orang yang menjadi teladan paripurna di pondok ini. Alhamdulillah kita menjadi saksi bahwasanya pimpinan-pimpinan pondok kita sesuai perkataan dengan perbuatan, atau bahasa bagusnya integrate perbuatan dengan perkataan. Alhamdulillah, itulah sentral figur, orang yang menjadi teladan paripurna. Tetapi ada sesuatu yang menjadi kendala. Pimpinan-pimpinan pondok kita tidak bisa berada di mana-mana dalam suatu waktu. Pimpinan-pimpinan pondok kita tidak bisa melaksanakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Maka oleh karena itu ada asatid dan asatidah. Jadi pimpinan pondok itu wujudnya di mana-mana. Siapa yang berwujud itu? Ya kita, asatid asatidah. Setiap kalian adalah pimpinan pondok. Kalian membawa wibawa pimpinan pondok dimanapun kalian berada. Maka jaga itu. Dari asatid asatizah turun ke kelas 6. Bagian keamanan, bagian ta'lim, bagian kebersihan, kalian adalah pimpinan pondok. Kalian dipinjamkan wibawa di situ. Jadi kalau pekerjaan kalian tidak selesai, jadi kalian menyia-nyiakan wibawa yang telah diberikan. Dan kemudian yang ketiga, syarat pesantren yang ketiga, asrama, kiai tuan guru, dan terakhir masjid. Masjid, pusatnya adalah masjid. Alhamdulillah, sekali lagi kita sangat bersyukur, kita tidak menyangkakan seperti ini, kita tidak menyangka di aula ini. Dulu kami tidak menyangka aula ini akan menjadi tempat berkumpul. Bahkan hampir tidak cukup ini, harus ke lapangan juga. Dulu kami sama sekali tidak menyangka. Kita lihat masjid saja kita punya dua kali kita membangun masjid pusaka yang di sana, di selatan sana, itu yang paling pertama. Dulu santri semuanya muat di sana. Kemudian tidak muat, kita buat lagi masjid yang di belakang kita pas ini. Seluruh santri kala itu muat di sana 2000-an sampai 2010-an. Kemudian tidak muat lagi, kita pindah ke sini, kita pindah ke aula. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi semua kegiatan itu harus ke masjid. Artinya apa? Harus ke masjid, artinya semua itu harus ada nilai keislamannya. Semua itu harus ada nilai ibadahnya. Harus ada nilai ibadahnya, jangan hanya nilai-nilai materi saja. Kalau kamu cari materi di pondok ini enggak banyak. Tidak banyak. Tapi kalau amal yang kamu cari insya Allah ada. Di setiap sudut-sudut pondok ini amal itu banyak.
Sekadar membersihkan saja lah, sekedar menyapu saja, sekedar merapikan saja itu sudah amal. Itu banyak di sini. Maka silahkan cari amal-amal itu. Maka tujuan dari pesantren ini adalah itu pendidikan mental dan membangun karakter. Jadi mental kita itu supaya sesuai dengan panca jiwa. Panca jiwa ada berapa? Ada berapa panca jiwa? Ada 5. Yang pertama, keikhlasan, semuanya harus ikhlas. Kalian kelas 6 gak dikasih apa-apa. Keamanan keliling, mencatat siapa yang absen. Bagian kebersihan, setiap hari bakar sampah. Bagian taklim, 5 waktu sholat keliling. Tidak ada imbalannya bagi kalian. 2.000 aja gak ada. Jadi tukang parkir itu lebih kaya daripada bagian taklim itu. Tapi disitulah keikhlasan kita diuji. Keikhlasan memang tidak kelihatan, tapi dia menjadi energi di balik semua pekerjaan. Seperti bumi yang mempunyai inti. Inti bumi itu tidak kelihatan. Inti bumi. Tapi inti bumi itulah yang memberikan energi bagi bumi ini sehingga dia tetap bisa bentuknya itu bulat, kita bisa berada, kita bisa menginjak bumi ini, kita bisa hidup di atas bumi ini. Seperti itu pula keikhlasan. Keikhlasan itu adalah inti dari segala pekerjaan. Pekerjaan tanpa ada keikhlasan seperti radio tanpa baterai. Tampaknya saja di luar keren, radio. Ada tombol-tombolnya yang bisa diputar-putar volume. Bass treble keren di luar, tapi tidak ada baterainya, tidak bisa bermanfaat karena tidak ada nilai keikhlasan di sana. Sudahlah, kita tidak usah jauh-jauh, kita keliling saja di Lombok ini. Kalau antum melihat bangunan-bangunan yang perusahaan-perusahaan atau gedung-gedung pemerintah, kadang beberapa kita lihat itu terbengkalai. Sudah dibuat saja kemudian ditinggal. Nah itu karena tidak ada keikhlasan di sana. Membuatnya itu niatnya tidak ada ikhlasnya atau kurang ikhlas. Tidak ada energinya sehingga runtuhlah dia. Begitu pula perkumpulan-perkumpulan. Kalau tidak ada keikhlasan di sana akan segera runtuh. Perkumpulan apapun itu. Keikhlasan, kesederhanaan, sederhana, semua sederhana. Kita makan lauknya ya sederhana. Pakaian kita sederhana, nggak usah neko-neko. Jadi nggak ada lagi yang pakai ada kaos-kaos olahraga luar, Juventus, Madrid, atau band-band luar. Ini saya lihat ini banyak slang-slang, apa ya slang-slang ini? Ya sederhana saja, sederhana. Sederhana bukan berarti melarat, sederhana artinya sesuai dengan kebutuhan. Dari kesederhanaan akan muncul sebuah kekuatan. Hidup sederhana itu adalah skill. Tidak semua orang bisa hidup sederhana. Maka di sini kita dididik hidup sederhana. Itu skill yang luar biasa. Ya nanti saya ceritakan bagaimana kesederhanaan itu bisa membuat kemajuan luar biasa. Kesederhanaan kemudian berdikari. Semuanya mandiri di sini, ya. Yang masih dicucikan orang tuanya siapa? Banyak ini. Orang tuanya datang setiap minggu bawa laundryan. Hidup mandiri di sini itu, belajar. Kalau kamu tidak belajar tidak akan pernah bisa. Jadi yang laundry sama orang tuanya datang itu, besok kalau datang orang tuanya itu kasih tahu, ibu, jangan ambil laundryan saya, belikan saya ember, belikan saya sikat. Belikan saya rinso, saya mau belajar nyuci. Berdikari kemudian ukhuwah Islamiyah. Semua kita di sini bersaudara. Dari manapun kita berasal semua kita bersaudara. Alhamdulillah luar daerah sudah banyak. Dulu luar daerah bisa dihitung jari anak-anaknya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sampai berapa kemarin itu? Saya berapa barisan kemarin? Alhamdulillah. Kita semua bersaudara di sini. Kalian datang dari manapun, apapun background kalian, entah rakyat biasakah, entah bangsawan lalu Raden kah, semua kita di sini bersaudara, tidak ada bedanya.
Kamu makan di dapur, lauknya itu ya semua lauknya itu, tidak ada bedanya. Pakaian kalian putih semuanya ini, tidak ada bedanya. Kita semua di sini bersaudara. Dan terakhir adalah kebebasan. Kebebasan di sini jangan salah. Jangan salah artikan kebebasan. Jangan salah artikan kebebasan. Kebebasan kita di sini adalah kebebasan dari penjajahan, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari jahiliyahisme. Itulah kebebasan yang dijunjung di sini itu. Bukan kebebasan macam, oh saya bebas melakukan apapun, oh saya bebas memakai pakaian apapun, oh saya bebas berkendara kemanapun, saya bebas tidak ikut kegiatan manapun. Bukan kebebasan seperti itu, karena sesungguhnya kebebasan itu, yang seperti itu adalah kebebasan yang tersesat. Jadi kebebasan yang tersesat. Orang di hutan itu bebas kan? Orang di tengah hutan itu bebas kan? Dia mau ngapa-ngapain bebas kan? Di tengah-tengah hutan, jauh dari peradaban. Orang di tengah hutan itu kan bebas, dia mau ngapa-ngapain silakan, mau bicara apapun silakan, mau pakai pakaian apapun silakan, mau makan apapun silakan. Di tengah hutan bebas, tapi tersesat. Jangan tertipu dengan kebebasan macam itu. Kita di pondok, hidup kita ini sudah enak. Jadi jangan kira kamu di luar tidak ada disiplin, kamu jangan kira. Ada disiplin masyarakat, disiplin sosial di sana. Kamu melakukan pelanggaran di sini dihukum, kamu kira di luar tidak dihukum. Bahkan di luar itu konsekuensinya lebih berat karena masyarakat langsung yang menghukum. Sekali masyarakat menyetempel kamu sebagai sampah masyarakat, selesai hidupmu. Tapi di sini tidak. Kalian senakal apapun masih kita nasihati. Masih kita beri kesempatan. Ya paling cuma botak saja kan. Yang putri botaknya gimana gitu? Baik. Kalian senakal apapun masih anak kita. Masih anak kami. Dan menurut saya senakal-nakal apapun kamu di pondok itu masih mending. Masih mending daripada kamu di luar. Lebih baik kamu nakal di pondok daripada nakal di luar. Kamu nakal di luar merusak. Kamu nakal di sini ada yang memperbaiki. Lebih baik kamu nakal di sini. Baik hadirin hadirat sekalian yang kami hormati. Ya inilah identitas pesantren. Itu identitas kita. Identitas itu yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu identitas. Harimau itu bukan harimau kalau kulitnya itu tidak loreng-loreng. Singa itu bukan singa kalau aumannya itu tidak bergema. Gajah itu bukan gajah kalau tubuhnya tidak besar. Itu identitas. Di pondok ini pun ada identitas-identitas seperti itu. Itu yang kita jaga di sini. Identitas seperti apa? Disiplin, semua berdisiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pakaian. Itu identitas. Jadi kamu masuk ke pondok ini, itu langsung beda dari tempat lainnya. Karena ada identitas kita. Tempatnya bersih. Orang-orangnya rapi. Semuanya tepat waktu. Ada identitas kita di sana. Maka kamu jangan menganggap ini bahwa hal-hal kecil itu ngapain mikir-mikirin hal kecil, santai aja kenapa. Misalnya yang putra ini harus masukkan baju itu kenapa? Identitas itu, identitas pondok itu, kerapian di situ. Jadi kalau ada yang tidak rapi itu suruh rapikan. Ya kok mau identitasnya itu dirusak oleh hal-hal kecil seperti itu. Rapikan, kalau kamu lihat dia tidak rapi, rapikan. Contohnya, hei Ajis, rapikan bajumu. Yang belakang itu.
rapikan. Kita harus peka dengan hal-hal kecil seperti itu karena itu adalah identitas pondok, identitas pesantren. Hal-hal kecil seperti itu saja tidak bisa kita lakukan, gimana hal-hal besar? Kalau kamu ke Nurul Bayan saja orangnya itu rapi-rapi. Nurul Bayan yang ujung Lombok Utara sana bisa rapi. Ya kita pusat Lombok masa gak bisa rapi gitu kan. Jadi kita di sini itu ingin membentuk pemuda-pemuda yang muslim dan pemuda-pemuda yang alim. Ya, karena itulah inti dari masa muda itu, kalau tidak dia itu berislam dengan baik dan kalau dia tidak berilmu, maka selesai sudah. Selesai pemuda itu kalau tidak punya dua itu. Yakni iman dan ilmu. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sungguh hidup pemuda itu demi Allah itu hanya dengan dua, yaitu ilmu dan takwa. Tanpa kedua itu maka dirinya tidak ada artinya. Jadi kalian-kalian santri-santri, yang penting bagi kalian itu adalah ilmu dan takwa, buku dan sholat. Itu yang penting kalian itu, buku dan sholat. Bukan yang penting motor, HP, main game. Main gamenya sampai apa itu istilahnya rank. Dia banggakan itu, oh rankmu apa? Oh saya sudah ini. Dia bangga sesuatu yang seperti itu, tidak ada artinya. Hanya menjadi sampah di otakmu. Yang kamu banggakan itu buku. Kamu sudah baca berapa buku? Apa isi buku yang kamu baca? Yang kamu banggakan itu adalah takwa. Sholat kamu itu tepat waktu belum? Doa kamu sudah hafal berapa? Hizib kamu sudah hafal belum? Loh, gampang hizib itu dihafal kalau kita tahu artinya. Indah sekali hizib itu. Ishtaddi azmatu tamfariji. Ishtaddi azmatu tamfariji. Qad lailuka bil balaji. Berlalulah kau badai. Sesungguhnya langit telah menampakkan sinarnya. Itu indah sekali. Kamu kalau paham itu, kamu baca itu nggak bosan-bosan. Oleh kamu ini santri-santri, kalau kamu paham itu, nggak bosan-bosan kamu baca. Man yaktub hurul aini biha yasfur bil khuri wa bil gunuji. Kalau kamu nggak paham itu, nggak akan kamu nikmati membacanya itu. Tahu artinya itu? Barang siapa yang meminang bidadari surga dengan kesalehan, maka dia akan mendapatkan bidadari dan kecantikan yang luar biasa. Itu hizibmu itu. Ayo. Oh, baca hizib kamu dapat bidadari. Kalau santriwati saya nggak tahu dapat apa. Banyak. Baik. Jadi sateta-sateta sekalian, anak-anakku sekalian, di sini serba disiplin. Semua serba diatur dan itu wajar. Karena untuk meraih suatu kemajuan, untuk membuat sejarah itu perlu disiplin. Orang-orang yang tidak berdisiplin tidak akan membuat sejarah, tapi hanya menjadi bagian dari sejarah. Ingat, mau jadi bagian dari sejarah atau yang membuat sejarah? Kalau kamu mau membuat sejarah, jadi orang disiplin. Tapi kalau kamu tidak mau membuat sejarah, silahkan ongkang kakimu sana. Silahkan tidur-tiduran sana kamu, diberugak-berugak, duduk-duduk,
Duduk-duduk membicarakan sesuatu yang tidak penting di bok-bok itu. Biar kamu jadi bagian sejarah. Ini kalau sudah lewat sejarah itu sudah lupa, sudah. Tapi kalau kamu membuat sejarah, kamu tidak akan terlupakan. Jadi kita di sini itu kita menghukum orang-orang yang salah. Ada kegiatan kita suruh lari cepat-cepat. Itu kita bukan agresif. Tapi lebih tepatnya kita militan. Militan. Artinya jiwanya tinggi, semangatnya tinggi untuk melakukan segala sesuatu kegiatan. Itulah artinya militan. Dr. Zakir Naik tahu. Ketika ditanya oleh sahabatnya, dokter, kenapa kamu ini sangat agresif? Kamu ini mengkritik orang-orang itu tidak kenal ampun. Bahkan mereka sudah jatuh, kamu hajar juga dengan fakta-fakta. Kenapa kamu ini begitu agresif? Apa kata beliau? Apa kata Dr. Zakir Naik? Saya tidak agresif, saya militan. Jadi kalau ada kebenaran, itu akan saya perjuangkan sekuat saya. Saya akan segera ke sana, secepat mungkin, sebisa saya semampu saya, itu militan. Dan kita mendidik itu dengan disiplin. Yang beruntung itu kamu, disiplin itu yang beruntung kamu. Jangan seperti istilahnya itu guru-guru kami sering dengan memisalkan, jangan seperti kera makan manggis. Tahu manggis kan? Kulitnya itu tebal. Kulitnya tebal, isinya sedikit di dalam. Tapi enak. Kalau orang tidak tahu manggis itu, atau misalkan kera itu dia makan manggis itu, baru gigit-gigit kulitnya saja. Gimana rasa kulit manggis? Hah? Baru gigit kulit manggis itu dia buang. Oleh kera itu dia buang, wah ini buah tidak enak. Karena dia tidak tahu isi dari manggis itu sangat enak dan manis. Jangan seperti turis lihat duren juga. Pertama kali lihat duren, buah apa ini? Tajam-tajam, duri-duri berbahaya. Baunya menyengat, mereka jauhi itu, durian itu. Tapi mereka tidak tahu durian itu adalah salah satu buah paling enak di dunia. Itu karena hanya melihat dari luar saja. Lihat dari luar, tidak tahu isinya. Begitu pula dengan disiplin di pondok ini, kalau kamu lihat luarnya saja, kamu tidak akan beruntung, tidak akan dapat apa yang akan jadi isinya. Kalau kamu lihat hukumannya saja, kalau kamu lihat lari-larinya saja, kalau kamu lihat waktumu yang sedikit, kamu tidak akan beruntung karena tidak melihat isinya. Baik, ini akan saya kasih sejarah. Jadi kita bicara soal disiplin, tidak ada sejarahnya, tidak ada bukti sejarahnya gimana. Baik. Ya, tokoh-tokoh bangsa kita itu orang-orang berdisiplin semua, orang-orang berilmu, orang-orang berdisiplin. Insinyur Soekarno itu setiap hari, setiap pulang sekolah dia disiplin latihan pidato. Setiap hari, setiap pulang sekolah dia baca teks, dia pidato seakan-akan dia presiden masa depan. Kenapa jadinya? Benar-benar jadi presiden dan orator terbaik dari bangsa ini. Begitu pula dengan Bung Hatta, Hamka, Nasir dan sebagainya, itu orang-orang semuanya berdisiplin. Kemudian jenderal-jenderal kita yang memimpin kita melawan penjajah dengan senjata pun itu orang-orang berdisiplin. Semua backgroundnya militer. Jenderal Sudirman itu adalah seorang komandan dengan pangkat Daidancho ketika zaman pendudukan Jepang. Jenderal Soeharto juga seorang komandan ketika pendudukan Jepang dengan pangkat Shodancho. Bung Tomo ini pramuka Garuda dulu. Pramuka Garuda itu pramuka intinya Indonesia. Dulu cuma 3 orang, dia salah satunya. Semuanya backgroundnya militer, backgroundnya disiplin. Inilah orang-orang yang membuat sejarah. Maka ini setelah saya pikir-pikirkan, ini ada penjajahan Jepang itu ternyata ada manfaatnya. Ada sisi yang bisa disyukuri dari pendudukan Jepang itu ada. Ya inilah sunnatullah, kalau kita dapat musibah pasti ada rahmat di baliknya. Begitu pula pendudukan Jepang ini. Karena pendudukan Jepang ini membawa rahmah. Kalau kita lihat dari sisi lain, bagaimana ketika penjajahan Belanda, pemuda-pemuda itu, tentara-tentara Belanda itu,
Dia tidak mau merekrut pemuda Indonesia karena takut kalau mereka latih nanti memberontak melawan Belanda. Jadi pemuda kita itu tetap pemuda tidak disiplin. Dia nggak ada yang ditakuti. Orang-orang tidak disiplin itu nggak ditakuti. Dia bagaimanapun dia kuatnya, kalau tidak disiplin tidak ditakuti. Kemudian Jepang datang menggantikan Belanda. Karena Jepang ini butuh banyak tentara, pemuda-pemuda Indonesia itu dia kumpulkan. Latihan militer. Itu yang disebut dalam sejarah sebagai peta pembela tanah air. Pemuda-pemuda dia kumpulkan, pemuda-pemuda Indonesia itu. Daripada kalian nganggur, masuk militer. Latihan disiplin, latihan baris berbaris, latihan senjata. Maka terbentuklah suatu generasi pemuda yang disiplin dan militan. Berkat pendudukan Jepang itu apa hasilnya? Ketika Belanda kembali, agresi 2 kali tidak berhasil mereka melumpuhkan bangsa Indonesia. Itu kedisiplinan itu luar biasa. Bahkan Romusa itu mungkin melatih itu nenek moyang kita dulu itu untuk jadi orang yang kuat dalam berbagai kondisi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa nyaman sekarang itu karena orang-orang dulu itu mau susah. Coba kita pikirkan, kakek-kakek kita itu orang-orang susah atau orang-orang makmur dulu itu. Kebanyakan kan orang-orang susah kalau kita dengar ceritanya itu. Karena mereka mau bersusah payah, maka kita bisa menikmati yang sekarang ini. Itu buah dari kesabaran mereka dulu. Tapi ini contoh terakhir, sekaligus menutup. Bagaimana kedisiplinan dan kesederhanaan itu bisa membuat sejarah, itu bisa membuat perubahan. Satu negara, Korea Selatan. Kalau kalian dengar Korea, apa yang kalian pikirkan? Type. Ya itu apa? K-pop itu. Artinya industri hiburannya itu tinggi di sana. Kalau kita berpikir tentang Korea Selatan, kita berpikir tentang negara yang maju. Mobil Kia, mobil Hyundai, HP Samsung, persenjataan Daewoo. Korea Selatan itu bisa membuat senjata dari pistol sampai pesawat tempur. Semua bisa dia buat. Padahal negara-negara kecil, sumber dayanya sedikit. Di sebelah utaranya ada negara musuhnya, Korea Utara itu, Kim Jong-un itu. Bagaimana negara seperti itu dia bisa menjadi sekarang? Teknologinya maju, industrinya luar biasa, ekonominya apalagi. Bagaimana? Kalau kita melihat sejarah, Korea ini, ya hidupnya ini kasihan lah. Mereka ini hancur oleh perang. Jadi perang Rusia-Jepang, perang Cina-Jepang, kemudian perang dunia kedua. Ada lagi perang Korea Utara dan Selatan. Bertubi-tubi mereka ini perperangan, hancur negara mereka itu. Ketika akhirnya ada gencatan senjata dengan Korea Utara, negara mereka itu benar-benar negara miskin. Negara petani lah. Tidak ada pabrik-pabrik seperti sekarang, pabrik Samsung, Hyundai juga ada. Bagaimana caranya merubah negara hancur seperti itu menjadi negara yang begitu maju dan begitu maju teknologi dan industrinya seperti yang sekarang ini? Bagaimana? Ternyata caranya adalah dengan disiplin. Caranya dengan disiplin dan hidup sederhana. Siapa yang memimpin ketika itu? Ada seorang jenderal Korea, namanya Park Chung-hee. Dia jenderal dan dia kudeta. Melihat negaranya tidak maju-maju, dia kudeta. Kemudian dia menjadi presiden Korea Selatan. Apa yang dia lakukan? Di Park Chung-hee ini adalah orang yang begitu disiplinnya keras, tapi tetap hidup sederhana. Apa yang dia lakukan? Jadi masyarakat harus kerja keras, hasil-hasil bumi yang bagus-bagus semuanya diekspor untuk pemasukan negara. Terus rakyat makan apa? Kalau hasil makanan yang bagus diekspor, ya makan
makan makanan yang kualitasnya lebih rendah seperti bubur dan nasi merah atau nasi kuning itu yang ya dibandingkan nasi putih itu tidak enak dimakan lah. Ya, dulu Pak Karni Ilyas itu pernah ke sana zaman Park Chung Hee ini. Apa yang dia lihat? Ketika dia ke sana dia lihat orang-orang itu semuanya rapi. Rambutnya rapi. Ketika waktu bekerja semuanya lari. Takut terlambat mereka itu. Kemudian produk-produk tidak ada produk luar. Selama mereka bisa buat sendiri, mereka buat sendiri. Dia rokok di Korea itu cuma satu dulu. Tidak boleh impor, harus buatan sendiri. Jadi semuanya harus pakai buatan negeri. Termasuk si presiden ini. Dia tidak mau buatan lain selain buatan negerinya sendiri. Ketika Pak Karni Ilyas diundang untuk makan, nasinya itu nasi kuning, bukan nasi kuning yang enak itu, bukan. Nasi kuning yang kualitasnya lebih rendah daripada nasi putih. Dia makan itu. Kemudian dia bertanya, apakah di istana kepresidenannya ini setiap hari makanannya seperti ini? Karena beliau merasa ini tidak pas. Makanan kayak gini dihidangkan di istana presiden, ini enggak pas. Levelnya itu rendah lah. Kemudian apa kata pejabat Korea waktu itu? Ini sudah syukur bisa makan nasi. Sebelumnya kami makan bubur. Loh kenapa makan bubur? Apa tidak ada nasi? Bukan karena itu. Tapi semua nasi kami yang kualitasnya bagus semuanya kami ekspor supaya masuk pendapatan negeri ini. Jadi orang-orang Korea itu mereka berlapar-lapar hanya untuk mendapatkan pemasukan lebih sehingga mereka bisa membangun negeri. Jadi Park Chung Hee ini selama 10 tahun dia melakukan reformasi keras seperti ini. Orang-orangnya dia paksa untuk berdisiplin, rakyatnya dia paksa untuk disiplin menahan kelaparan, hidup sederhana. Dan apa jadinya sekarang? Kita lihat Korea Selatan. Walaupun di utaranya ada negara musuhnya, dia tetap menjadi negara superpower. Baik ekonomi maupun teknologi itulah buah dari disiplin. Sayang sekali, di Indonesia tidak bisa. Zaman Soeharto dulu walaupun keras tidak bisa. Tidak bisa Indonesia berubah seperti Korea itu, kenapa? Karena orang Indonesia itu mereka susah bisa, tapi tidak mau disiplin. Orang Indonesia tidak mau disiplin, dia disuruh beli produk sendiri ya beli keluar. Disuruh nabung enggak mau nabung. Disuruh tanam malah tetap beli juga. Enggak mau disiplin, enggak mau mandiri. Ini maka sampai sekarang ya seperti inilah, tapi alhamdulillah mendingan lah daripada tahun-tahun dulu. Terakhir, ini saya mengutip kata dari pahlawan Islam Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini penakluk apa? Dia menaklukkan apa? Andalus, Spanyol. Tariq bin Ziyad ini jenderal Islam penakluk Spanyol. Dia bawa beberapa ribu pasukannya menyeberangi lautan sampai ke Spanyol, kapal-kapalnya dia bakar. Jadi enggak boleh ada yang kembali. Kalau maju saja. Apa katanya di depan pasukannya? In sobartum alal asyakki qalilan istamta'tum bil arfahil aladzi tawilan. Kalau kamu mau bersusah payah dalam waktu yang sebentar, kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam waktu yang lebih lama. Tariq bin Ziyad. Dan apa hasilnya? Andalusia dikuasai oleh umat Islam menjadi pusat ilmu dari dunia, Cordoba itu. Baik hadirin hadirat sekalian, akhir kata, semua ini untuk kebaikan kita. Semua ini untuk kebaikan anak-anak kita. Kita jangan kasihan dengan anak-anak kita, jangan kasihan dengan anak-anak kita. Kalau salah hukum, tidak rapi, rapikan. Tapi konsekuensinya ya guru harus rapi juga ini. Ya, ini guru-guru. Kalau ustadz-ustadznya ya jangan berantakan. Biar dilihat diteladani rapinya itu. Kalau ustazah kebalikannya,
Kebalikannya, jangan terlalu model, sederhana saja. Tidak usah kacamata aneh, warna aneh gitu. Jadi kita jangan kasihan dengan anak-anak kita. Jangan kasihan dengan masa sekarang mereka ini. Toh sekarang mereka masih makan, mereka masih bernapas, mereka masih sehat, masih jalan, masih bisa baca buku. Jangan kasihan dengan masa sekarang mereka, tapi kasihanlah dengan masa depan mereka. Karena kita tidak tahu masa depan itu menyimpan apa. Kalau anak-anak kita tidak bisa hidup sederhana, tidak bisa hidup sulit, tidak bisa bekerja keras, tidak bisa berdisiplin, bagaimana mereka menghadapi masa depan yang tidak tentu? Jadi sangat baik kita sadari ini. Menangislah sekarang supaya kau bahagia esok hari. Mari sama-sama kita sadari pentingnya pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insyaf artinya sadar. Kalau kamu sadar ini penting untukmu, kamu beruntung. Tapi kalau kamu tidak sadar, maka hanya kesulitan dan hanya kesempitan hidup yang kamu rasakan. Sekian. Hada minna afwan. Nastaghfirukum. Nashkurukum ala tamami ihtimaikum. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.